תקטול אלוה הרשע ואנשי דמים סורמני אשר יאמרו חיים זימן עשו לשווא עריך הלא משנאיך אדוני אשנא ובתקומך אתקוטט תכלית שנאה שנאתי. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya mau perkenalkan diri sedikit boleh ya? Nama saya Honggan. Agak lucu ya namanya ya. Saya punya istri 1, anak 2 perempuan. Profesi saya guru. Kebetulan anak pendeta juga mantan murid istri saya. Kami itu dipanggil Tuhan ya. Sesuatu hal yang luar biasa. Dari seorang guru kita harus menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi Tuhan itu ajaib. Hari ini saya berdiri di depan sini bukan atas kemauan sendiri. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun. Malah kami sering menolak. Seperti Yunus juga menolak Tuhan. Tapi akhirnya kita menyerah. Kita mau menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, hari ini khotbah yang kebetulan diberikan Pak Gembala itu memberi dalam kekurangan. Memberi dalam kekurangan. Zaman sekarang ya, orang kalau memberi agak susah ya. Walaupun dia kelimpahan, walaupun dia kelimpahan, dia pelit loh. Apalagi hari ini kita mau men-sharing firman tentang memberi dalam kekurangan. Nanti kita akan bahas sebentar di sana. Nah, saya mau cerita. Kalau kita memberi itu kan berarti biasanya kita punya ya, baru memberi ya. Kita kalau di sini kekurangan masih siap siap ya? Puji Tuhan. Nah, kita sedikit intermezzo dulu ya sebelum masuk yang agak serius. Karena hidup kita ini harus ada sukacita. Seandainya tiba-tiba kita mendapatkan rezeki nomplok ya, 1 miliar gitu loh. Enak ya? Tiba-tiba bangun, dapat rezeki nomplok 1 miliar. Kalau ibu dapat rezeki nomplok 1 miliar, seandainya, nah, mau kasih Tuhan berapa? Ya nengok dulu uangnya cukup nggak ya kan? Nanti dapat 1 miliar, gedungnya 2 miliar. Nah, 1 miliar dari mana? Seandainya kita uang ada 1 miliar, seandainya mau kasih Tuhan berapa? 50 ya, berarti 500 juta ya kasih Tuhan ya. Kalau ibu ini? Gimana? Oh, dibuat dulu item pengeluarannya ya. Beli mobil dulu ya. Beli apa lagi? Beli rumah dulu, nanti sisanya baru ya. Kira-kira mau kasih Tuhan berapa gini. Itu tadi cuma pengandaian loh. Belum sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, kira-kira berapa dikasih Tuhan? Pertama, Tuhan kalau saya dapat 1 M, saya kasih 75% lah Tuhan. Pada saat masuk, kayaknya kebanyakan ya. 50% aja lah. Kalau 50% untuk gereja 500 juta juga kebanyakan ya. Nanti entah ngapain duitnya ya, gak jelas dipakainya, udah macam-macam pikiran kita. Kalau enggak 40 lah. 40 itu juga 400 juta ya. Banyak ya. Gak usah lah. Udahlah, limit jadi 10%. 10% pun 100 juta ya. Masih banyak. Terakhir berapa? Udahlah 10 juta aja. Udah banyak juga loh itu loh. Nah itu manusia gini nih. Nah saya mau cerita satu kesaksian ya. Sebelum kita masuk ke firman.
Pada umumnya anak-anak Tuhan itu pelit. Betul tidak? Betul ya? Anak-anak Tuhan itu pelit. Malah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu memberi lebih daripada kita anak-anak Tuhan. Padahal itu salah. Firman Tuhan mengatakan apa? Jika kita menolong orang yang paling hina di dunia ini pun, kita sudah menolong Tuhan. Jadi saya punya satu kesaksian ya. Jadi kami pengembalaan di GB Avia kilometer 12 ya, Medan Binjai. Kebetulan di sana juga jemaatnya pada kurang mampu ya secara ekonomi. Jadi ada satu jemaat yang anaknya waktu itu pergi kerja di Kamboja. Ya, kebetulan anaknya tuh pergi tanpa izin orang tua, melarikan diri ke Kamboja. Ada di sini saudara-saudaranya kerja Kamboja? Ada ya? Nah, saya nggak mau komentar lah tentang itu ya. Jadi begini, tidak semua orang pergi ke Kamboja itu sukses. Jadi kebetulan anak ini kan secara secara intelijennya agak kurang. Jadi mungkin dia dapat bagiannya yang agak rendah secara status. Kalau nggak salah saya dengar gajinya itu cuman 4,5 ya, 3-4,5 juta doang, makan sendiri, semua sendiri. Nah jadi singkatnya, tiba-tiba dia cerita, mamanya kan sudah ikut Yesus Kristus ya. Jadi mamanya cerita, waktu itu kami lagi ke Penang, anaknya mau pulang dari Kamboja dengan kondisi sakit parah, ya. Waktu itu didiagnosa di sana itu kena TB paru. Pulang ke rumah, dia telepon, bagaimana nih Ci? Telepon istri saya. Sekarang dia BAB berdarah terus. Nah BPJS ada, BPJS-nya itu tidak bisa diaktifkan, ada masalah administrasi. Ya sudah, kebetulan kan kita kenal pemilik rumah sakit Materna. Tahu ya Martena ya, rumah sakit Martena di Medan. Nah jadi kita bilang udah dah bawa ke sana dulu deh. Jadi ambulannya datang jemput ke sana. Kemudian di sana itu BAB. Sesudah dicek semua, TB parunya parah. Kemudian ususnya juga ada TB-nya. Jadi sudah sampai ke TB paru ya. Nah kondisi ini parah sekali ya, dia kurang gizi, kemudian di dalam tubuhnya itu semua banyak bakteri. Mungkin cara minumnya, cara hidupnya tidak sehat. Nah, sesudah itu transfusi darah segala macam ya. Jadi saya tidak cerita secara lengkap, sederhananya begini. Waktu itu ada satu dokter dari Surabaya ya, masih muda. Dia dokter penyakit dalam yang cukup pintar. Jadi Tuhan kirimkan dia ya karena dia mau sambung kuliah di Taiwan. Jadi dia ngurus visa di Medan seminggu saja di sini. Nah, jadi dialah yang menganalisa. Kemudian dia mengatakan tindakan-tindakan yang mau dilakukan. Jadi sedikitnya itu perlu uang 300 juta. Itu. Nah, jadi kita itu sebetulnya tindakan nekat ya, karena kita bawa ke rumah sakit ya, tanpa ada uangnya dulu, tanpa nggak tahu berapa biayanya. Jadi nekat aja. Kalau ini uang nggak ada gimana? Ya kan kita harus tanggung jawab. Nah jadi waktu itu sudah tahu uangnya sekitar mau perlu 300 juta ya, karena masih BAB darah terus ya. Total sampai dia sembuh itu kalau nggak salah transfusi darahnya itu sampai 14 kantong darah. Nah, jadi saya tidak cerita tentang keajaiban Tuhan di sana lah, tapi saya cerita tentang keajaiban Tuhan memberi gitu. Nah, jadi 300 juta itu kalau tindakan A tidak berhasil, tindakan B dilakukan itu totalnya hampir 300 juta. Nah, kebetulan kan kita ada gereja pusat. Nah, gereja pusat juga tahu kondisi jemaat kita seperti ini. Jadi Ibu Gembala Pusat mengatakan, coba Pak Honggan itu lakukan yang terbaik untuk menolong anak ini, masih muda.
sayang sekali kondisinya seperti ini. Nah, jadi waktu itu kita ada meeting ke sana, kita cerita nih. Di gereja pusat itu banyak jemaatnya yang secara keuangan baik. Datang semua pakai mobil. Ya. Kalau gereja perlu apa saja itu mereka siap membantu. 50 juta, 100 juta, semua dibantu. Nah, ini kan menyangkut nyawa ya. Sesudah kita cerita, tahu nggak berapa yang kasih? Kalau pengurus kita atau pengerja kita di gereja pusat itu ada sekitar hampir 30-an ya. Rata-rata ya, itu secara ekonomi oke. Tahu nggak berapa yang kasih? Ada gambaran? Satu pun tidak ada. Cuman akhirnya satu bendahara di sana yang memang dari dulu dia sering memberkati gereja kita juga. Dia yang kasih saja, yang lain tidak. Kemudian kita kan sering juga membantu bedah rumah di jemaat kita ya. Ada seseorang selegram yang ikut membantu fundraising atau mengumpulkan dana ya dari member-membernya. Karena waktu itu kan baru kejadian Aceh diterpa banjir ya. Jadi semua orang bahu membahu mengeluarkan uang banyak, donasinya semua ke sana. Jadi sebelum dia mengumpulkan donasi dia udah cerita, ini agak susah loh miss, tapi nggak apa-apa lah, lanjutkan aja. Biasanya waktu terakhir itu kami bantu ya, ada yang kecelakaan itu minimal bisa terkumpul 50 Julia, hampir ya 50 juta. Kira-kira kemarin berapa itu? 300 ya? 350 ribu. Nah waktu itu sesudah Tuhan turun tangan, akhirnya dia membaik ya. Cuman ada satu tindakan yang perlu dilakukan ya. Dan di rumah sakit itu kita sudah utang 100 jutaan. 100 jutaan. Jadi dari gereja pusat yang notabene anak-anak Tuhan, cuma satu orang yang memberi. Makanya saya bilang, banyak kita anak Tuhan pelit. Bahaya, hati-hati ya. Jangan menjadikan Baal itu Tuhan kita nantinya. Kita ini meninggal tidak membawa apa-apa. Kita hanya membawa apa yang sudah kita lakukan di dunia ini gitu loh. Berkat yang kita kumpulkan di sini jangan berkat dunia. Bisa habis dimakan rayap. Apalagi sekarang ada rayap besi ya. Istri saya nggak ngerti. Itu rayap besi itu bagaimana bentuknya ya? Kok bisa ya besi dimakan rayap? Di rumah saya kan ada rayap ya. Jadi dia tahu ada rayap. Tahu gak ya saudara-saudara ya? Rayap besi ya. Rayap besi. Rumah habis semua. Segala besi hilang, gak berbekas. Nah, jadi waktu itu kita ikut kumpul donasi hampir 50 jutaan juga. Ya. Kebanyakan, mohon maaf nih, bukan dari Kristen. Kenapa orang bukan Kristen itu rajin memberi? Karena mereka itu tahu mereka mengejar keselamatan melalui perbuatan baik. Padahal Yesus mengatakan, jeripayahmu dengan kekuatanmu, kita tidak akan menemukan jalan keselamatan itu. Nah, oke. Jadi dulu ya kami ikut pelayanan mengumpulkan donasi. Bukan tidak ada orang Kristen yang mau menabur, bukan. Banyak juga yang ada. Tapi banyak yang juga tidak. Nah, coba kita buka di Kisah 1 Raja-Raja 17 dari 8 sampai 16 ya.
Bisa? Kisah 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Bisa? Oke. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Yang 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Nah, kondisi yang seperti ini kan berarti seorang janda hidup bersama seorang anaknya. Ya, pada saat itu terjadi kelaparan di seluruh tempat. Nah, jadi Tuhan menyuruh datang ke Sarfat ya, Nabi Elia ke sana. Ya. Di situ akan ditemui seorang janda. Dia mengatakan apa? Hanya cukup untuk 2 orang aja makan. Dan hanya cukup untuk hari ini. Besok tidak ada lagi. Lanjut ya. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, jadi di sini Elia menyuruh janda ini membuat roti baginya dulu. Kalau kita sebagai janda tersebut, kita menjadi janda tersebut, kita utamakan tamu yang datang apa kita sendiri dulu? Tamu yang datang, kita sendiri dulu, ya. Itu manusia secara umum dia akan melakukan bagiannya dulu, dia akan mementingkan kepentingannya dulu. Kalau udah cukup, barulah nanti saya bantu. Itu pun saya pikir-pikir dulu, ya kan? Nah, jadi di sini janda ini disuruh oleh Elia membuat roti dulu bagi dia. Baru nanti buat untuk anaknya dan dia sendiri. Padahal nggak cukup kan? Nggak cukup kan? Tadi janda itu bilang apa? Hanya cukup untuk dia dan anaknya. Dan cukupnya untuk hari ini doang. Besok gak ada lagi makanan. Maka dia bilang besok kami akan mati. Berarti kondisinya itu sangat kurang. Bukan kurang aja, sangat kurang. Cukup untuk hari ini loh. Ibaratnya kalau dalam dunia hidup kita, kita hanya punya uang untuk makan hari ini saja, kita dan anak kita. Kemudian tiba-tiba datang tamu dan dia minta dibuatkan dulu makanan buat tamu itu. Apa yang respon kita? Diusir ya. Oh, enak aja, kami aja pun udah kekurangan. Hari ini makan pun cuma cukup untuk 2 orang. Besok tidak ada makanan lagi. Mohon maaf lah, gak bisa dibantu. Nah, kita lanjut lihat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Sama-sama ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi waktu itu terjadi kekeringan, tidak ada hujan. Nah, yang di sini dipertaruhkan adalah iman kita. Ya, yang dipertaruhkan adalah iman kita. Seandainya itu terjadi dalam hidup kita siap nggak? Halo, nggak siap ya? Berarti kita nggak percaya firman Tuhan. Memberi untuk memberkati. Kita diberi Tuhan untuk memberkati. Nah, jadi pada masa itu apakah janda ini mengikuti firman Tuhan? Coba yang 15. 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin saudara-saudara. Nah, jadi di sini dalam hidup kita perlu iman. Memberi juga harus dengan iman. Memberi dengan sukacita, memberi dengan iman. Dalam kondisi kita kurang, kita mampu memberi, Tuhan mampu memberkati. Logikanya begini, kadang-kadang ya, ini nih, saya yang memberi, yang dibawakan berarti menerima ya. Berarti memberi tangannya ke bawah, yang menerima tangannya ke atas. Gitu loh. Nah, jadi kalau saya memberi, Tuhan senang gak kita memberi? Senang ya, logika dulu lah, jangan ke firman lah. Kita kalau memberi itu kan Tuhan senang ya. Memberi Tuhan suka. Nah, kalau Tuhan suka kita memberi, supaya sumber kita ini, kita kan kalau memberi ada sumber ya. Tuhan mau kita berhenti memberi? Enggak. Supaya kita tidak berhenti memberi, sumbernya harus tetap ada. Paham ya? Logika bermainnya seperti itu. Tuhan senang, gembira kalau kita itu memberi. Nah, kalau Tuhan senang kita memberi, maka sumbernya harus tetap ada. Kita imani dulu ya. Kalau kita suka memberi, Tuhan juga suka kita memberi, maka supaya kita tetap bisa memberi, sumbernya harus tetap ada. Nah, contohnya gini, saya kalau menuangkan air ke yang memerlukan, tuang air yang sumber airnya berhenti. Bisa saya tuangkan air lagi? Gak bisa. Yang bawah gak bisa terima. Tuhan kan gak suka tuh. Tuhan akan isikan. Tuhan akan isikan. Supaya kita keluar sumbernya ada. Makanya ya, makanya orang yang non Kristen dia mempercayai hal itu. Coba kita lihat yang non Kristen itu. Apakah mereka kekurangan? Apakah mereka memberi jadi miskin? Tidak. Mereka tetap diberkati. Karena Tuhan suka orang yang memberi. Pak, gimana Pak? Saya makan aja susah. Mau memberi. Ya kan? Uang aja pas-pasan. Ya, memberi itu dengan sukacita. Seberapa kita mau memberi, kita memberi. Jangan pikir gini ya, oh kalau gini saya nggak usah kerja lah, ya saya memberi aja nanti Tuhan tiba-tiba pundi-pundi uang saya itu tetap penuh ya, uangnya turun ke bawah, yang nggak seperti itu. Kita tetap harus bekerja supaya pekerjaan kita diberkati Tuhan ya, dan kita mau memberi sehingga pemberian itu tidak henti-hentinya.
Begitu. Jadi intinya seperti itu. Pernah masih ingat zaman Tuhan Yesus waktu di di sinago ya, di rumah Tuhan, di bait Allah, siapa yang memberi terbanyak menurut Tuhan Yesus? Janda miskin. Waktu masukkan ke dalam kotak persembahan, berbunyi dia ting ting ting. Gitu loh. Kemudian ada orang kaya di sana, berinya banyak, gak ada suaranya. Mana yang nilainya paling banyak? Yang uangnya bersuara apa enggak? Yang bersuara ya? Enggak ya? Kalau yang bersuara itu kan koin tuh. Ting ting. Ya. Sekarang koin paling besar berapa? Hah? 100. Masih ada 100, Pak. Masih ada 100. Ya. Tetap puji Tuhan kalau ada yang memberi 100. Di gereja kita juga ada yang 500 ada, 1000, 2000. Tetap puji Tuhan karena mereka belajar untuk memberi gitu. Ya. Nah, jadi Tuhan mengatakan, jadi waktu itu murid-murid mengatakan, itu si siapa itu memberinya banyak loh Tuhan. Tuhan mengatakan yang paling banyak itu si janda miskin karena dia memberi semua yang dia punya. Kita mau seperti janda miskin itu memberi semua yang kita punya? Enggak lah ya, nanti dulu lah ya. Gitu. Nah, jadi ingat ya, memberi itu harus dengan sukacita dan memberi itu dengan iman. Jadi kalau kita suka memberi dengan kondisi kita yang juga lagi kekurangan, disitulah iman yang sesungguhnya. Ya, disitulah pemberian yang sesungguhnya. Kalau memberi dalam kondisi kita ada, mah mudah, ya, gak susah ya Pak ya. Memberi dalam kondisi kita banyak uang, gak susah. Itu pun banyak orang pelit memberi. Jadi memberi dalam kondisi kita itu dalam kekurangan, itu yang pemberian yang sesungguhnya. Karena itu pemberian yang didasarkan dengan iman dan kasih. Mengorbankan diri kita untuk orang lain dulu. Tapi coba kita lihat. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sekarang kita tidak perlu nabi-nabi untuk memberitahukan kita. Karena dalam Alkitab itu sudah semua lengkap dan jelas untuk hidup kita. Nah, siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Boleh tunjuk tangan yang baca Alkitab? 1, 2, masih 2 orang ya. Yang lain masih bolong-bolong ya, sama sih. Jadi saya tidak membandingkan satu gereja dengan gereja lain ya. Di gereja kita juga banyak yang bolong-bolong. Bagi saya sebetulnya baca firman itu penting ya. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan tahu jalannya. Tahu jalannya. Kecuali sudah hafal ya. Kenapa kita tidak perlu membaca jalan, alamat jalan gak perlu dibaca lagi. Udah hafal kan? Coba kalau tempat baru kan mau tahu nih, oh dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalau setidaknya kita buka Google Map. Nah, kita perlu buka Alkitab supaya tahu jalan kita itu betul atau salah. Jalan kita itu masih benar atau tidak. Nah, membaca Alkitab itu juga perlu pemahaman yang baik. Karena bahasa itu sering disalah tafsirkan. Semua sini jago bahasa Indonesia ya? Ada yang tidak bisa ngerti bahasa Indonesia? Kebetulan saya guru ya. Boleh saya tanya satu pertanyaan ya pakai bahasa Indonesia? Ya.
Pertanyaannya mudah, tinggal jawab iya dan tidak aja. Mudah ya? Iya dan tidak saja. Ini siapa namanya? Yang dulu kerja di Mayapada ya? Namanya? Niko ya? Jul, banyak yang nama Niko loh Jul. Niko, pertanyaannya sederhana. Kamu itu bukan anak laki-laki ikan? Bukan anak laki-laki kan? A iya, B bukan. Jawabannya apa? Lama jawabnya itu. Padahal cuma jawab iya dan tidak. Saya ulangi lagi. Niko, kamu itu bukan anak laki-laki kan? A iya, B bukan. Jawabnya apa? Hah? Bukan ya? Hah? Loh, yang mana? Iya, iya ya. Saya ulangi ya. Niko bukan anak laki-laki ya kan? Jawabmu bukan ya? Iya. Iya, bukan anak laki-laki kan? Iya. Loh. Bingung ya? Itu bahasa Indonesia bukan? Bukan bahasa roh ya? Kalau bahasa roh kadang-kadang susah belum ada yang ngerti juga sih. Sorry. Bukan. Bukan ya? Udah, di sini ada dokter terdekat. Nanti pulang cari dokternya. Dok, saya itu ragu-ragu dok. Cuma menjawab pertanyaan aja. Itu jawab, saya harus jawab ya apa bukan gitu ya. Nah, jadi sekarang bukan. Tadi iya. Oh nggak dua-duanya? Kalau nggak dua-duanya berarti jangan dong, jangan nggak dua-duanya. Kalau nggak dua-duanya berarti nggak perempuan, nggak laki-laki, ya kan? Itu mah jadi-jadian. Nah, jadi sebetulnya gini. Kebetulan kan saya ngajar bahasa Inggris ya. Jadi kalau orang tanya, kamu bukan anak laki-laki kan? Kita jawabannya iya. Karena kenapa? Kalau jawaban panjangnya iya, saya anak laki-laki. Ya kan? Kalau bukan, saya bukan anak laki-laki. Begitu simple. Tapi kadang-kadang bahasa itu dibuat rumit. Nah, membaca firman juga kadang-kadang kalau kita tidak paham, kita tanya sama yang lebih mengerti. Kemudian sini ada Pak Gembalanya, ditanyakan ya. Jadi baca-baca kemudian, oh maksudnya seperti ini ya. Nanti salah jalan. Jangan kadang-kadang ya kita baca, kemudian kita pahami sendiri seperti kita kadang-kadang mengikuti Google Map. Bisa nyasar juga. Saya pernah sama istri saya ya, pakai Google Map. Loh kok jalannya sempit ya, mobil mana bisa masuk, nanti bisa masuk nggak bisa keluar. Nggak usah lah, takut saya nanti masuk nggak bisa keluar, ke ganggang makin kecil ya. Nah jadi harus berkhidmat membaca firman Tuhan. Ada hal yang tidak dipahami, ditanyakan supaya kita itu paham betul ya, ngerti betul, kita yakin betul bahwasanya apa yang kita baca itu sesuai dengan Tuhan mau. Nah, ya. Mau satu lagi? Satu lagi ya. Pertanyaannya ya, mudah aja, jawabannya cuma cukup dan tidak. Gak banyak-banyak. Cukup dan tidak. Sekarang gantian cewek ya. Ibu singer WL ini udah married? Udah ya. Jangan yang married lah. Siapa? Ya makanya cari yang single. Yang belum, yang masih single mana, tunjuk tangan, coba tunjukkan dirimu. Masih single ya? Masih single ya? Oke, cewek deh. Boleh tahu namanya? Aber ya. Aber, menurut Aber punya pacar lebih dari satu cukup nggak? Nah kan? Ayo, bingung dia itu. Cukup nggak? Cukup ya? Wis, luar biasa. Sorry. Lebih dari satu cukup ya? Oh. Nah, mau jawabnya apa? Saya ulangi lagi. Aber kalau punya pacar lebih dari satu cukup nggak? Cukup dan tidak. Cukup ya? Kalau lebih dari satu itu berapa?
minimal 2 lah ya. Dia belajar seperti bawa mobil. Mau mobil itu perlu ban serap. Gitu ya. Perlu ban serap ya. Oh, kalau satu kempes tinggal ada ban serapnya. Lelucon doang ya. Jadi gini, maksud saya sama dengan kita baca firman ya. Maka kadang-kadang kalau kita lihat di sosial media itu ada apologet tahu ya, apologet ya. Tafsirannya beda-beda kan? Yang bilang satu A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, yang satu bilang D, gitu loh. Gereja juga sama. Pahami Alkitab, semuanya dasarnya dengan Alkitab. Saya dulu punya satu jemaat, dia kan dari jemaat lain tuh, dari gereja lain. Kemudian dia tidak ke gereja sana lagi. Jadi dia bilang, kenapa nggak ke gereja lagi di sana? Saya merasa nggak berguna, Poksu. Kenapa? Karena Pak Pendeta saya mengatakan, gembala saya mengatakan, kita itu wajib bisa bahasa roh. Kenapa? Karena nanti di surga pakai bahasa roh. Itu ya. Jadi saya tidak mau bahas betul apa tidak. Cuma kita perlu semuanya kembali ke Alkitab. Nah, kalau Alkitab mengatakan seperti itu, ya udah lanjut. Jadi belum tentu apa yang diucapkan di sosial media itu kita menjadi satu panduan. Panduan kita mana? Alkitab, firman Tuhan. Maka saya bilang kita perlu membaca firman. Kalau kadang-kadang hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kan dia punya tafsiran masing-masing. Tapi di Alkitab itu tertulis apa yang kita baca, kita minta firman Tuhan, ya kita minta hikmat Tuhan untuk mengerti firman yang kita baca. Ya. Nah, seperti contoh-contoh tadi ya, jawabnya sulit ya. Mau jawab cukup dan tidak cukup sama loh. Betul ya? Jadi bahasa itu punya kekuatan yang luar biasa. Gara-gara bahasa aja manusia ditipu, betul? Gara-gara bahasa aja kita jatuh cinta. Ya kan? Kenapa? Kita tuh senang dipuji, cewek-cewek terutama ya, senang dipuji, senang disanjung-sanjung, ya, senang dibodoh-bodohin. Betul tidak? Enggak ya? Yakin? Senang dibohongin, enggak ya? Yakin? Betul? Kita cewek suka dibohongin? Enggak ya? Enggak lah. Kalau bohongin saya nanti piring melayang di rumah. Ya kan? WhatsApp nanti saya blok semua. Yakin? Tergantung bohongnya bagaimana. Ya, Niko pintar gak berbahasa? Kurang ya? Saya kasih contoh sama Aber dulu. Kalau Aber pakai bajunya kurang bagus itu ya, rambutnya kurang bagus. Terus kalau cowoknya bilang, ih bajumu itu kayak inang-inang jual di pajak loh. Seneng gak? Gak seneng ya, marah kan? Padahal betul loh. Coba kalau dibilang, gimana Mas atau Bang ya pakaianku, apa yang kamu pakai tetap cantik lah itu. Seneng kan? Seneng. Padahal udah dibohonginnya. Betul? Maaf ya, bukan body shaming segala macam. Pakai bedaknya tebal-tebal putih-putih. Bang, gimana mukaku? Kamu kalau bedak kalah sama yang siapa-siapa itu, yang artis-artis itu mah kalah. Seneng. Padahal pakai bedaknya seperti pantomim. Tapi kita senang kan disanjung. Ya itu. Pernah dengar gak satu lelucon yang mengatakan, contohnya ya, kita ambil Aber lah karena dia masih belum married ya, belum punya pacar. Belum punya pacar ya? Belum ya? Sudah ya? Sudah. Tadi Pak Gembalanya siapa yang bilang tadi belum? Sudah ya?
Puji Tuhan. Satu kan? Mana tahu lebih dari satu cukup, ya sudah cukup. Ya. Nah, tadi saya mau bicara apa ya? Lupa saya. Gara-gara Aber ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu memahami firman Tuhan dengan baik. Nah, terakhir ya, kita tutup. Jadi memberi itu jangan karena kita mengatakan, oh kurang pun kita beri, kita memberi. Harus berkhidmat itu. Nah, kita tutup dalam di 2 Korintus 9 ayat 7. Dua Korintus 9 ayat 7. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu ya. Walaupun kita dalam kondisi kurang ya, kalau kita memberinya dengan sukacita, Tuhan akan melihat kondisi kita. Pundi-pundi kita yang kurang Tuhan akan isikan. Karena kita memberi dengan sukacita. Karena kita memberi dengan senang hati. Bukan terpaksa. Kalau kita memberi dengan senang hati, dengan sukacita, maka sumber utamanya akan mengalir terus. Supaya kita tetap memberi. Kenapa? Karena Tuhan suka kita memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan karena paksaan. Apalagi gak tahu ya Pak Gembala di sini ada janji iman? Ada juga janji iman, ya. Ya, ada janji iman. Kita janji iman, kita juga memberi dengan sukacita. Jangan karena terpaksa. Duh, sebetulnya kurang nih, tapi karena ya udahlah, kasihlah. Jadi Tuhan tidak suka. Utamanya kita adalah memberi dengan sukacita karena Tuhan mengasihi kita yang memberi dengan sukacita. Apalagi dalam kondisi kita kekurangan, itulah pemberian yang sesungguhnya. Itulah pemberian yang sejati. Ya, saya ulangi, kalau kita ada uang, memberi itu mudah. Tapi kalau kondisi kita lagi kurang, kita mampu memberi. Itulah kekuatan kasih kita yang sesungguhnya daripada Tuhan. Tapi ingat, tetap memberi dengan sukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi